Shalom, Bapak Ibu yang kekasih, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada, kita akan mulaikan ibadah saat ini. Kita persiapkan hati kita dan segala sesuatunya untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun dengan situasi saat ini yang tidak biasa, kita harus beribadah di rumah. Tapi kita bersama-sama, kita datang kepada Yesus. Kita menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami boleh hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Bersama dengan kami. Untuk kami memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersama-sama memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa. Glory, glory. Hanya Kau yang layak diagungkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu
Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dalam hidup kami yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Semua oleh karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah atau di tempat kami bekerja, ataupun di mana kami berada, Tuhan tetap hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami masih mau memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Betapa bangganya kita mulia seperti Yesus. Kita bersuka cita dengan Bapak Ibu yang di rumah saudara sekalian. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua anak Tuhan bangga menjadi anak. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita sudah bersuka cita. Kita muliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dalam situasi seperti ini, kita masih diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap kuat. Oleh karena kita bangga memiliki Allah seperti Yesus. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Pak. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Kalau belum terlambat, saya masih boleh mengucapkan selamat tahun baru, saudara. Di catatan saya lebih dari 1,5 tahun kami tidak berjumpa. Tapi saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Mari sama-sama mempersiapkan Alkitab kita dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Bacaan firman Tuhan dari ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Efesus pasal yang keempat, manusia baru. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Silakan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu bersama-sama dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin, saudara. Judul renungan kita pada pagi ini, manusia yang telah diubahkan. Tentu adalah saudara dan saya, kita sudah diubahkan Tuhan, amin. Gereja ini mengambil tema tahun 2022, membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Saya mengambil subtemanya, manusia yang telah diubahkan. Kalau kita bicara mengenai berubah, pasti itu kaitannya dengan berbuah. Dan kalau berbuah, pasti hubungannya dengan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dalam Doulos Camp dikatakan perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadinya perubahan. Jadi bukan suatu dalil, bukan dibahas, bukan jadi perdebatan, tapi perubahan harus
diperlihatkan. Dan orang bisa merasakan, itulah perubahan. Nah, mari sama-sama kita akan melihat ada 3 tanda manusia yang sudah diubahkan. Dan mudah-mudahan 3 tanda ini ada sama kita, mudah-mudahan. Tapi andai kata belum, tentu ini kesempatan supaya kita terus menapaki hari-hari ke depan. Tinggal besok tanggal 31 Januari, selanjutnya Februari, dan seterusnya masih ada 11 bulan. Masih ada waktu untuk kita terus memperlengkapi perubahan ini. Pada bacaan kita barusan ayat 17 sampai 20, tanda manusia yang sudah diubahkan hidupnya haus akan firman Tuhan. Haus akan firman Tuhan. Konon orang bisa pegang gadget tahan 1 hari bisa 7 jam, tapi berapa banyak orang bisa tahan membaca Alkitab? Wah, itu ironis, saudara. Beberapa orang bahkan berkata, Pak, nggak nyampe 1 jam saya baca Alkitab. Waduh, saudara, 1 jam nggak tahan, tapi 7 jam pegang gadget bisa tahan. Hidupnya haus akan firman Tuhan. Pada ayat bacaan kita ada kata kutegaskan. Wah, ini luar biasa, saudara. Kutegaskan. Jadi artinya kita mesti haus akan firman Tuhan dan mesti siap ketika kita terima teguran, saudara. Kita mesti siap untuk terima teguran. Saya dulu pada waktu masih punya orang tua, papa masih hidup. Papa pernah ngomong kepada saya, kalau papa masih ngomel, papa masih negor, papa masih ngomong, berarti papa masih sayang. Saya nggak terima itu, saudara. Tapi ketika saya menjadi orang tua, saya mengerti kalau saya ngomong ke anak saya, ngomel ke anak saya, negor ke anak saya, ternyata betul, berarti saya masih sayang sama mereka. Jadi kalau sampai Tuhan lewat firman-Nya menegur kita, berarti Tuhan itu sayang. Amin, saudara. Bayangkan kalau kita udah nggak disayang sama Tuhan, seperti apa? Didiemin begitu, saudara. Hidupnya haus akan firman Tuhan, dia siap menerima teguran berupa khotbah atau sapaan, saudara. Kenapa saudara nggak ibadah sore? Kenapa pagi? Semua dalam rancangan Tuhan. Dan waktu saudara mungkin mendengar firman, saudara seperti sedang disapa sama Tuhan. Aduh, kok bisa pas ya? Pengalamannya kok mirip-mirip ya? Nah, ini cara Tuhan sebelum menegur, dia menyapa kita dulu. Nah, beberapa orang kemudian mengeluarkan catatannya dan kemudian mulai menulis, beberapa mulai mengetik di note pada HP-nya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik dari khotbah ini. Yang lain lagi berupa nubuatan dan sentilan, saudara. Kok firman Tuhan nyentil ya? Walaupun rasanya agak sakit, tapi kok seneng gitu loh. Seneng, saudara. Disentil itu seneng. Ada sesuatu yang bukan hanya pas, tapi seperti ada yang digoncang begitu. Satu waktu teman saya ketika berkhotbah, dia berkata, berhenti sebentar. Di sini ada seorang ibu umur 29 tahun, memakai baju merah dan memakai ikat leher berwarna kuning. Tuhan sedang mengasihi dia pagi ini dan akan menyembuhkan dia. Dan semua mata kemudian mencari. Dan ternyata ibu itu yang berbaju merah dan melilitkan selendang berwarna kuning di lehernya itu ada, dan pas umurnya 29 tahun. Pengkhotbah ini teman saya diundang dari luar kota, dia nggak mengerti keadaan jemaat, tapi dia menubuatkan sesuatu. Itu cara Tuhan menyapa. Itu cara Tuhan menyapa. Saya khotbah di Tanjung Duren pagi itu, secara spontan saya berkata, kalau di sini ada orang yang sesak napas, Tuhan mau jamah dia hari ini. Dan ketika semua ibadah sudah selesai, salah satu donatur kita dari gereja itu kemudian berkata, Pak Hendy, terima kasih Pak. Waktu Bapak ngomong sesak napas, itu saya Pak. Dan waktu Bapak tantang bagi yang sesak napas bisa angkat tangan, Pak, saya mengangkat tangan. Dan saya mengalami kesembuhan. Ada nubuatan, ada sentilan, itu berupa sebuah lawatan. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir mendengar firman Tuhan, dia haus. Dia haus, dia tidak mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Dia tidak membuka WA-nya, dia tidak telepon-teleponan. Tidak, dia fokus. Dan karena dia fokus, dia dapat.
Seperti tanah yang kering merindukan air, seperti rusa yang haus, demikianlah jiwa kita. Dia dapat berupa khotbah dan sapaan bisa membuat kita ngeh, berupa nubuatan dan sentilan membuat kita terusik. Dan berupa pukulan dan pemotongan. Waduh, kalau sampai di tahap seperti ini sudah banyak kerugiannya. Dipukul. Gara-gara enggak sampaikan uang perpuluhan, gara-gara enggak ibadah, terjadi eksiden kecil. Tapi mengakibatkan sebuah operasi. Mengakibatkan tidak bisa kerja dulu. Yang lain lagi kena COVID. Yang lain lagi ada kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena baru ketahuan dia itu komorbid. Ada penyakit-penyakit yang menyertainya. Berentet. Tapi semua itu terjadi atas izin Tuhan. Atas pengetahuan Tuhan dengan tujuan seperti apa. Ini lagi sekali lagi Tuhan menegur. Sapaan tidak mempan. Sentilan tidak mempan. Pukulan dan pukulan tidak mempan, dipatahkan, tapi masih beruntung tidak dicabut. Kitab Ayub berkata, kendati pun ditebang, tapi masih mungkin itu tumbuh kembali. Tapi kalau dalam tahap sapaan saja berubah, kenapa kita mesti menunggu sampai dipotes? Kenapa? Hidup yang haus akan firman Tuhan pada ayat 17 sampai 19 siap mematuhi larangan-larangannya Tuhan. Siap mematuhi larangan Tuhan. Pada ayat 18, jangan lupa bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupa bersekutu. Pendeta Rubin Adi berkata, air di dalamnya ada ikan. Tapi ikan tanpa air, ikan pasti mati. Tapi air tanpa ikan, dia tetap air. Kita dengan Allah, tanpa Allah kita pasti mati. Tapi tanpa kita dia tetap Allah. Dia tetap Allah. Jadi kita jangan memasang harga tinggi untuk berkata kalau saya nggak mau bersekutu, mau apa? Jangan saudara, jangan. Allah tidak bisa diultimatum, diancam-ancam, bahkan kita meninggalkan Allah sekalipun. Sekali lagi dia tetap Allah. Tapi kita tanpa Allah. Yohanes 15 berkata kita akan terpisah. Kita akan jadi kering. Dan kita akan dibakar. Mengerikan sekali. Siap mematuhi larangan Tuhan. Jangan lupa bersekutu. Ayat 17, jangan sia-sia pikiran kita. Jangan mikirin yang neko-neko, yang aneh-aneh, yang sulit-sulit. Jangan apalagi mikirin musuh. Apalagi mikirin gimana ngebales. Jangan. Dan jangan tumpul perasaan kita. Jadi kepengennya yang porno-porno, kepengennya aduh yang siur-siur, kepengennya yang aduh. Jangan saudara. Tuhan berkali-kali menegur, Tuhan berkali-kali menyapa, Tuhan berkali-kali mengingatkan kita. Mari kita berpaling dan berbalik kepada Allah. Tidak mungkin orang punya dua muka, ke depan dan ke belakang, tidak bisa. Dia harus putuskan satu muka. Mau arah kemana? Kalau dia mau arah ke Tuhan seperti lagu tadi, dan memandang wajahmu, jelas tidak dengan yang lain. Yang lain kita udah tinggalkan. Berikutnya kita sedang belajar tentang hidup yang haus akan firman Tuhan. Tadi siap menerima teguran. Siap mematuhi larangan. Dan pada ayat yang ke-20 siap melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Lagu-lagu tadi sangat cocok saudara. Melekat kepada Tuhan. Ada perkataan kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita mesti melekat kepada Tuhan. PMK Unpad dari Fakultas Kedokteran. Salah satu pembinanya adalah Dr. Roni. Dan satu waktu Dr. Roni sedang menyampaikan sesuatu. Saya sedang duduk di samping anak saya. Ikut mendengarkan. Beberapa kali saya diminta untuk mengisi, mengajar PA untuk mereka. Saya senang. Karena saya bisa melayani.
Tapi satu waktu ketika Dokter Roni berkata, kadang-kadang Tuhan mengizinkan tsunami untuk kita alami. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan tsunami, baik engkau adalah hamba Tuhan ataupun jemaat biasa. Kalau Tuhan izinkan ada tsunami, kita nggak bisa tolak. Kita nggak bisa usir. Tapi Dokter Roni berkata, namun kita bisa minta kepada Tuhan agar dikasih jangkar yang lebih kuat. Jangkar yang lebih kuat. Supaya kendati pun ada goncangan hempasan yang begitu besar, tapi karena jangkarnya kuat, talinya kuat, kita masih tetap terhubung kepada Tuhan. Jadi kalau begitu Pak, buat apa melekat kepada Tuhan? Pagi berdoa, hidup penuh dengan puji-pujian, siang berdoa lagi, malam berdoa lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan jangkar yang kuat. Untuk apa? Untuk bertahan di dalam hempasan. Saudara pikir apa pandemi ini, saudara akan berkata begini, saya nggak mau ngalamin. Siapapun bisa alami. Saya nggak mau kena. Siapapun bisa kena. Saya nggak mau ada korban di keluarga saya meninggal. Siapapun bisa alami itu. Gereja GPI Mawar Saron minggu kemarin sudah ibadah secara onsite seperti kita, tapi minggu ini online lagi. Kenapa? Karena mereka takut dan mereka bijaksana. Jadi artinya situasi masih tidak menentu Pak, tapi membuat kita bisa bertahan adalah karena ada link, ada jangkar yang kuat, membuat kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Sehingga yang kerja tetap berangkat kerja, yang ke pasar tetap ke pasar, tapi tentu bermasker. Tadi di tempat duduk saya ngebatin, apa juga saya mesti buka masker? Saya pikir enggak lah, saya masih perlu untuk belajar disiplin. Tetap pakai masker. Karena ini ruangan tertutup, saya tidak khotbah di ruang terbuka. Sekali saya teriak, sekali saya menghembuskan sesuatu, virusnya bisa terbang kemana-mana. Melekat kepada Tuhan, supaya kita memiliki jangkar yang kuat dan aman. Melekat kepada Tuhan membuat kita tenang di saat menghadapi pencobaan. Firman-Nya membuat kita tenang. Dan tenang ini penting supaya kita bisa tidur. Dan bukan hanya tidur, tapi tidur yang berkualitas. Dan orang-orang yang bisa mengalami tidur berkualitas, bangunnya enak, fit. Dia bukan gak punya masalah, tapi firman Allah menjadi jaminan. Dan kalau ada jaminan dari Tuhan, saya percaya kita cukup untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Kenapa? Semua baik. Amin, saudara. Semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Waktu saya dari Desember kemarin saya tugas ke Mentawai seorang diri. Kami tidak ada kapal untuk pindah ke pulau lain. Tugas saya sudah selesai di hari Sabtu dan kapal antar pulau baru ada hari Senin. Tapi hati saya berkata, Tuhan andai kata bisa nyebrang lebih cepat, saya kerja di pulau satunya lagi lebih bisa efektif. Tapi sekali lagi alam dan jadwal kapal nggak bisa dikalahkan. Tiba-tiba saya dapat kabar, ada kapal yang akan nyebrang ke pulau itu. Dan itu jam 10. Saya telepon ke teman saya di pulau yang lain, saya bilang, Bu Berta tolong kasih informasi ke saya. Katanya ada kapal dari Dinas Kesehatan. Dan akan berangkat dari Siberut menuju ke Sipora jam 10 pagi. Kasih kabar, kalau ada saya mau menumpang. Kemudian dari sana dikatakan, Pak, betul Pak. Kapal itu akan berangkat jam 10. PIC saya di Siberut mengantarkan saya ke pelabuhan setengah 10. Tapi pada waktu saya sampai di pelabuhan, saya kaget kapal itu lepas tali dan kemudian langsung jalan. Kapal berwarna putih dan saya tegaskan, terbuat dari fiber. Cuma ada 2 penumpang, 3 mesin, itu cepat sekali pasti. Dia langsung meninggalkan dermaga. Aduh, saya nggak terlambat, datangnya lebih awal setengah jam, tapi kapal itu berangkat lebih cepat. Ada rasa sedih, saudara.
Tapi sekali lagi janji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Sikap saya adalah bersyukur Tuhan apapun yang terjadi. Saya mau belajar berterima kasih. Tiba-tiba ada telepon lagi, Pak Hendy masih di mana? Saya bilang sudah di pelabuhan. Tapi kapal sudah berangkat. Kapal yang mana Pak? Saya bilang kapal yang berwarna putih. Dan saya kenali itu kapal rescue, sejenis kapalnya Basarnas. Dan saya pernah menumpang kapal itu. Tapi teman saya berkata, Pak bukan kapal itu. Tapi kapal kayu. Berbendera, bagian haluannya berwarna merah, dan di pantatnya ada tulisan-tulisan ini. Dan ternyata kapal itu ada di depan saya. Di urutan kedua. Oh iya, saya bilang ada di situ. Pak maaf, agak terlambat berangkatnya nanti jam 11-an. Oh jadi saya bukan yang itu? Bukan Pak, makasih Tuhan. Ternyata kapal yang akan saya tumpangi adalah kapal Departemen Pertanian. Dan teman saya kemudian kasih tahu, Pak itu orangnya sudah menuju ke pelabuhan. Saya boleh numpang. Ya ampun, tadi kosong melompong. 2 penumpang, kalau tambah saya kan 3. Tapi ini duduknya maju mundur, maju mundur. Sudah empetan, mentawai. Banyak orang tidak pakai masker. Full, itu kapasitas 12, tapi mungkin 13 sama operatornya. Kami sepertinya beberapa orang sudah saling kenal, dan saya pamit dulu kepada mereka. Saya bilang, Pak minta maaf, saya mau tidur. Silakan Pak Hendy. Dan saya tambah lagi 1 masker, saya tutup topi saya ke arah mata, dan saya mencoba tidur. Kenapa? Karena saya tahu di sana saya akan bekerja capek. Saya mesti istirahat. Dan pada waktu itu badai mulai datang. Tapi kapal tetap tancap. Tapi saya sudah terlelap tidur. Waktu saya buka mata 1,5 jam, saya lihat di jam tangan. Saya sudah sampai di Sipora. Naik kapal antar pulau itu butuh 14 jam. Tapi naik kapal itu dengan 3 mesin, cukup 1,5 jam. Semua orang bercerita, aduh badai tadi. Pak Hendy, rasa enggak? Saya bilang rasa sedikit, tapi tidurnya lebih banyak, saudara. Kami masih ada gerimis, saya mesti lompatin 2 kapal dan baru sampai ke dermaga. Tapi mata saya berkeliling, di mana kapal putih tadi? Kapal rescue itu di mana? Kemudian saya berkata kepada teman saya di Siak Bandar, saya bilang, Pak Taufik, saya bilang kapal rescue udah masuk belum? Aduh Pak Hendy, kalau badai begini dia nggak mampu ke sini. Dia pasti akan menepi ke pulau lain. Tunggu badai mereda. Kenapa? Karena ini kapal fiber. Nggak tahan lompatan, apalagi penumpang. Cuma 2 orang. Jadi kalau begitu penumpang 12 membuat mantep. Stabil karena dia kapal kayu. Saya cuma berpikir kepada Tuhan, Tuhan andai kata saya naik rescue tadi, ngotot, saya belum tiba di situ. Bisa juga bahaya, bisa juga tumpah-tumpah, nggak tahan, kapluk. Ini tersembunyi. Tapi lagi sekali janji Tuhan buat kita, kalau kita percaya janji itu iya dan amin. Melekat kepada Tuhan membuat kita bisa bertahan. Membuat kita bisa melihat segala sesuatu dengan hati yang tenang. Mari kita melangkah dalam hal yang berikutnya. Tadi yang pertama, hidup haus akan firman Tuhan. Sekarang hal yang kedua. Pada bacaan kita ayat 21 sampai 23. Hidupnya berani melepaskan tabiat lama. Kita nggak mungkin mempertahankan baju lama kita sementara saya dikasih baju baru. Yang lama masih ada di dalam, tidak mungkin. Saya mesti melepaskan yang di dalam, yang lama. Hidup berani melepaskan tabiat lama, karena kita sadar kita adalah murid sejati yang harus berbeda nyata. Kalau mungkin kita tanyakan anak-anak seusia Daniel, lulus S1 ya, oh ini lulus S2, ampun. Hampir rata-rata generasi di bawah kita itu sekolahnya hebat-hebat. Waktu saya sampai di pulau yang kedua di Sipora, saya nginap di stasiun radio kita. 4:30 kru kita sudah setel menayangkan lagu-lagu.
Dan mereka bergantian mandi. Musik aja jalan. Dan saya sudah selesai berdoa, saya masuk ke ruang siaran. Dan ada tempelan-tempelan di dinding. Maka berhentilah saya pada sebuah kalimat pendek yang ditempel di dinding itu. Kalimat itu menuliskan kalimat bukan sekedar pintar, tapi yang penting berguna. Dan dicetuskan oleh seorang hebat bernama Albert Einstein. Jadi artinya target kita bukan hanya pintar, bukan hanya lulus S1, bukan hanya selesai S2, tapi berguna enggak? Berguna enggak? Kita mesti berbeda nyata. Ada orang-orang yang bukan hanya enggak berguna, tapi juga jadi perusak. Menjadi duka dan beban bagi keluarga, apalagi bagi bangsa, entah kena narkoba, entah mungkin melakukan tindakan anarkis. Kita sampai malu, Jadi kita mesti berbeda nyata, bukan soal pinternya, tapi soal dampak. Kita berguna. Dan negara kita yang sedang terpuruk dengan berbagai persoalan, dibutuhkan orang-orang yang berguna membangun negeri ini. Bukan yang antri membawa ijazahnya untuk melawar pekerjaan. Saya berpikir semua sedang bertarung di situ, tapi kalaupun mungkin kesempatan itu tidak untuk kita, ya sudah, kita kerja di pihak yang lain. Kenapa? Karena kita mau berguna walaupun ditempatkan di tempat yang lain. Dr. Hana berkata ketika dia sedang membahas tentang 5 talenta. 2 talenta. Dan itu menghasilkan 5 hasil 5. 2 hasil 2. Tapi yang 1 tetap 1. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakannya. Dan majikannya mengambil yang 1 itu, kemudian dikasih yang punya 10. Kenapa 5 dapat 5? Loh, kita protes, udah 10 kok kenapa ditambahin? Waduh, Dr. Hana membuat sesuatu yang membuat saya tersingkap. Karena Tuhan gak suka orang malas. Investasi bagi orang malas hanya buang-buang waktu. Jadi jangan serahkan pekerjaan bagi orang sedang nganggur dan memang dasarnya dia nggak mau kerjain apa-apa, jangan. Tapi Pak, dia sudah sibuknya setengah mati, kasih dia tantangan. Dan dia akan manage sebaik mungkin. Dia akan efisienkan segala sesuatunya. Dan itu sama seperti Billy Graham berkata, kalau ada kompor yang udah nyala, tapi ini masih padam, dan seseorang ingin masak air, dia nggak akan hidupkan yang masih mati, tapi dia akan pakai yang sedang berkobar-kobar. Kalau begitu Pak, semua yang malas nggak dapat gilirannya dong. Bukan itu. Tapi ada waktu Tuhan touch dia dulu, jamah dia dulu, pulihkan dia dulu. Masih pada hal yang sama, hidup berani melepaskan tabiat lama. Murid sejati harus beda nyata. Pada ayat 22, sadar hidup lama pasti binasa. Jadi kalau tadi saya sudah mengatakan di luar Tuhan, kita akan kering. Jadi kalau konseling, Pak, saya kok hati saya tawar. Pak, ada hasil tapi nggak cukup, Pak. Uber-uberan sama utang. Aduh Pak, dicekam rasa takut, itu kan berarti sedang kering. Maka salah satu persoalan yang mesti ditanya, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Iya Pak, udah lama nggak baca Alkitab. Iya Pak, udah lama nggak doa. Ya itu yang diberesin dulu, jangan kasih modal dulu, nggak cukup. Itu perlu diberesin dulu. Kenapa? Karena dia sumbernya. Saudara bisa menggantikan Tuhan? Tidak bisa. Tapi kalau hubungannya beres sama Tuhan, kendati pun cuma dipinjamin sepeda motor, kendati pun cuma dipinjamin modal 1 juta, akan berkembang. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati dia. Tapi kalau dia masih mengandalkan kuat dan gagahnya, tetap mengatakan, Allah ibadah, Allah pendeta, pandai ngomong, dan dia tetap menjauh dari Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, keringnya akan semakin parah. Dan satu saat akan dibuang dan diinjak-injak. Belum selesai saudara, berakhir di tungku pembakaran. Bukan pesimis,
Tapi sahabat saya ketika duduk di sebelah saya mau khotbah, dia berkata, Pak Hendy, sekarang kita dengan kematian semakin dekat ya. Betul. Betul. Kita udah nggak lagi ngomong 70 tahun lah, umur saya tahun ini 56, mau masuk 57. Lumayan masih ada belasan tahun menuju 70, tapi saya udah nggak lagi percaya itulah. Sehari ke sehari aja kalau hidup itu adalah anugerah. Ya kemarin teman saya meninggal di umur 69 nyaris 70, tapi 2 minggu sebelumnya umur 40 meninggal. Jadi saya cuma berpikir kita sedang dikocok. Siapa yang keluar duluan dia pulang. Jadi sehari ke sehari kalau bisa hidup aja itu anugerah. Nah hidup yang kita sedang jalani ini kita mau gunakan sedapat mungkin bisa memuliakan Tuhan. Amin saudara. Berdampak bagi banyak orang. Tanpa Tuhan kita pasti binasa. Ayat 23, sadar. Pertama pikiranlah yang harus diubah. Mindset, betul. Pendeta Timotius Subekti berkata dari yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan berulang-ulang itu jadi kebiasaan. Dan kebiasaan kita membentuk karakter kita. Dan karakter kita itu nasib kita. Wah. Jadi di tahun 2022 kita mau dapat nasib apa? Sukses. Nasib apa? Bisa beli ruko. Nasib apa? Bisa jalan-jalan ke Israel. Nasib apa lagi? Pak, kalau boleh keliling dunia apa? Betul. Semua orang boleh bermimpi. Itu nasib yang kau rindukan, tetapi nasib itu sangat dekat dengan karaktermu. Karaktermu seperti apa? Dan karaktermu itu berdekatan dengan kebiasaanmu sehari-hari, dan kebiasaan itu dibentuk oleh perbuatan berulang-ulang, dan perbuatan berulang-ulang itu dimotivasi oleh apa yang kita pikirkan. Dan kalau bermulanya dari hal yang buruk, berbuatnya buruk, berlaku berulang-ulang buruk, dan kemudian punya karakter yang buruk, nggak bisa Pak sampai keliling dunia, nggak bisa Pak, nggak bisa. Bukan Tuhan nggak kuasa, tapi Tuhan nggak menyangkali firman-Nya. Tuhan nggak menyangkali firman-Nya. Ada bagian yang pantas diberikan bagi orang yang memang patut menerimanya. Tapi ada bagian yang nggak boleh diberikan karena dia nggak patut menerimanya. Tapi kesempatan itu diberikan sama, kesempatannya sama. Karena waktunya sama sehari 24 jam. Saya setiap pagi membawa anjing di BKT. Saya melihat begitu banyak orang-orang sebelum jam 5 sudah bawa barang untuk dijual. Khususnya di hari Sabtu dan Minggu. Berapa banyak umat Kristen mungkin masih tidur pulas. Dan mereka buka sampai siang hari. Dan nanti malam mereka buka lagi. Wih, panjang jam kerjanya. Oh, saya mah harinya hari Minggu, hari Tuhan. Tapi hari Tuhan di hari Minggu ibadahnya juga nggak datang, minta maaf. Dia memilih untuk online atau streaming. Dan selebih waktunya yang katanya untuk Tuhan, dia lebih banyak hanya tidur-tiduran hari itu. Saya mau beritahu kepada saudara, ini sangat bertentangan dengan semangat Tuhan. Burung di udara, Tuhan kasih makan. Tapi kalimat selanjutnya, Tuhan nggak pernah kasih makan di sarangnya. Tapi asal dia mau terbang. Dia mau terbang. Dan terbang pun nggak boleh merebut makanan dari orang lain punya. Jadi yang pertama perlu dirubah adalah pikiran kita. Dan yang bisa merubah adalah firman Allah. Firman Allah. Oh iya ya benar juga. Oh iya benar juga. Siapa yang mau didoakan angkat tangan. Sampai ngeresep doa itu. Dan memberikan semangat saudara untuk berubah. Dan berubah. Dan berubah. Tommy Tine berkata, memang keluar dari Mesir cukup 1 hari saja. Tapi mengeluarkan Mesir di dalam pikiran dan hati kita butuh seumur hidup. Dan firman Tuhan akan bantu seperti vakum cleaner. Jadi ketika kita baca firman, ketika mendengar khotbah, maka firman Tuhan menyedot yang kotor-kotor. Menyedot yang kotor-kotor. Bisa sekaligus nggak? Bisa. Tapi lebih banyak tidak. Secara bertahap. Jadi pertobatan itu mesti terjadi setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Karena kotornya juga bertambah setiap hari.
Tapi Tuhan janji akan bersihkan kita lewat apa? Firman. Firman. Mari yang terakhir. Pada ayat yang ke-23 sampai 24. Hidupnya antusias, pakai yang baru. Dari rangkaian khotbah yang berjudul manusia yang telah diubahkan. 3 tanda manusia yang sudah diubahkan. Yang pertama, hidupnya haus akan firman Tuhan. Yang kedua, hidupnya berani melepaskan tabiat lama. Dan sekarang bagian akhir, hidupnya antusias, pakai yang baru. Pada bacaan kita ayat yang ke-24 ada perkataan diciptakan menurut kehendak Allah. Garis bawahi kehendak Allah. Jadi orang yang antusias memakai cara hidup yang baru, dia hidup dalam kehendak Allah. Bukan kehendak emak bapaknya, bukan kehendak engkong atau engkong cowoknya, tapi kehendak Allah. Kehendak Allah. Itu sebabnya kalau dia hidup dalam kehendak Allah, Filipi pasal 4 berkata dia selalu bersuka cita. Dia selalu bersuka cita. Bukan karena sebuah keadaan, tapi sebuah keputusan kita. Saya mau bersuka cita. Pendeta Insinyur Niko berkata, kalau engkau sedang capek nyanyi, kalau engkau sedang kesal nyanyi, kalau engkau sedang hati kamu dipenuhi dengan kebencian, mau balas jahat dengan jahat, nyanyi. Dan Allah akan berikan keteduhan ketika kita nyanyi. Wih, ampun, kok ada kuasa dalam pujian? Betul, karena kuasa firman Tuhan. Allah bertata di atas pujian kita. Dan firman itu ada dalam lagu itu. Dan firman Tuhan berkuasa ketika kita nyanyikan. Bersukacita. Kehendak Allah juga dikatakan dalam Filipi pasal yang ke-4, kalau kita rajin berbuat baik. Ini banyak orang susah di sekitar kita. Dan kita punya kesempatan untuk berbuat baik dalam hal apa saja. Nggak punya uang, mungkin kasih makanan. Nggak punya uang dan makanan, mesti berikan kata-kata yang bisa menguatkan. Yang lain lagi berkata, Pak, saya mah cuma nemenin. Ya nggak apa-apa, berbuat baik. Coba kita canangan itu 1 hari, 1 aja perbuatan baik. Nanti ngerempet bisa 2 kali. Bahkan bisa sering. Buat apa, Pak? Saya mau katakan orang yang berbuat baik, dia akan menabur yang baik suatu hari. Yang setuju bilang amin. Suatu hari. Suatu hari. Aduh, saya mesti ke daerah di mana kami punya asrama di Sioban. Saya sedang ada di kota kabupaten. Dan Mentawai sedang dihajar hujan deras. Saya telepon teman saya karena saya mengandalkan manusia. Saya bilang, Pak Nelson, apakah Bapak masih ada mobil untuk saya bisa pakai? Aduh Pak Hendy, saya udah nggak di KPU, jadi udah nggak ada mobil, minta maaf. Aduh nggak apa-apa. Ini orang mengandalkan manusia nih kayak gini nih. Tapi jemaat yang satu berkata, Pak ini mau ke Sioban ya Pak, pakai motor saya aja masih baru Pak. Jadi nggak usah takut mogok di jalan, cukup panjang jalannya bisa 1,5 jam. Saya mulai cari temen, mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Cuman berpikiran kalau mogok ada temen yang dorong. Kalau ada apa-apa ada temen yang bantu, itu begitu. Tapi semua bilang nggak bisa, maaf, nggak bisa, maaf. Tuh orang yang ngandelin manusia tuh. Dan saya putuskan, saya bilang apapun yang terjadi, saya tetap berangkat. Kenapa? Ini tugas. Bu Berta, saya bilang siapkan motor. Dengan siapa Pak Hendy? Sendiri. Sendiri. Ya. Nggak takut. Kenapa? Nekat dan terpaksa. Di ransel sudah saya siapkan 2 setel baju untuk ganti. Udah siap. Tapi pagi itu saya mesti khotbah dulu di cabang GBI Rayon 19. Saya mesti khotbah dulu. Dan pemimpin pujian seperti tadi, memimpin pujian dengan bagus. Saya lihat-lihat dia seorang ibu sebenarnya, tapi semangatnya seperti anak remaja. Lompat-lompat. Dan saya menyampaikan firman pagi itu. Dan Allah melawat luar biasa dalam kebaktian pagi itu. Nah sesudah itu kemudian kami diberikan kesempatan makan kacang hijau di ruang pastori. Dan ibu itu yang memimpin pujian sambil menekuk lututnya, dia juga ada di situ ikut makan bersama dengan saya. Maka kalimat saya berkata, Bu terima kasih ya, nggak janjian bajunya sama-sama coklat. Iya Pak, puji Tuhan. Saya bilang jujur, kamu melayani Tuhan makin luar biasa.
Thank you Bu, sama-sama Pak. Dan dari perawakan khususnya warna muka agak bulat. Jadi saya nembak, ibu orang Nias ya. Aduh kok Bapak tahu? Iya Pak. Saya putuskan tidak lama-lama. Saya mesti berangkat ke Siopan, minta maaf. Saya bilang saya pamit lebih dulu. Oh Bapak nggak korban waktu yang kedua? Saya bilang nggak bisa. Saya mesti segera berangkat. Daripada waktu saya berangkat keluar dari tempat itu, satu anak muda bernama Gunter sudah menunggu di depan. Pak Hendy, saya bilang Gunter, kok kamu ada di sini? Iya Pak, tadi saya ikut kebaktian duduk di belakang. Saya bilang Gunter, saya bilang ada apa? Saya mau ikut nemenin Bapak ke Sioban. Saya bilang nemenin saya, nggak ada beritanya itu. Ting 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 ting. Apa itu Gunter? Kita pakai mobil Pak. Mobil mana? Terios warna putih dan masih baru. Saya bilang Gunter, itu mobil siapa? Mobil ibu yang pimpin pujian. Matang deh lo. Saya sok-sokan bertanya orang Nias ya. Nggak taunya dia bos hotel Pak. Dia punya properti, dia punya toko yang sangat lengkap di kota kabupaten itu. Jadi ketika dia tahu dari bisik ke bisik, saya mesti ke Sioban naik sepeda motor hujan-hujanan. Dia bawa mobil Teriosnya, dia serahkan kuncinya ke Gunter. Dan dia berkata, antar Pak Hendy. Dan dia nggak mikir pulang nanti naik apa. Saya telepon teman saya bilang, Pak, ini saya mesti ganti berapa bensinnya? Saya mesti sewa berapa? Sebentar Pak Hendy, saya nanti bicara dengan ibu. Dan waktu bicara dengan ibu yang pimpin pujian ini, dia berkata apa? Tidak perlu bayar. Saya pun ingin ikut melayani. Semua ini tersimpan, rapi, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, kebajikan dengan kebajikan saya tuai. Di waktu dimana saya membutuhkan. Yang setuju bilang amin. Satu demi satu. Tidak ruginya berbuat baik. Mari di bagian terakhir. Pada ayat yang ke-24, hidup antusias, memakai yang baru dalam kehendak Allah. Ayat 24 selanjutnya dalam kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran berarti jangan ada kepalsuan. Jangan ada kecurangan. Jangan ada kebimbangan. Selanjutnya pada ayat yang ke-24 dalam kekudusan. Mari kita belajar untuk tidak membiarkan anak-anak kita berpasangan dengan yang tidak seiman. Yang sudah terlanjur menikah tentu tidak disuruh cerai. 1 Korintus 7 berkata kalau pasangan yang tidak seiman, dia masih mau setia, pertahankan. Tapi buat generasi kita di bawah yang masih belum menikah, orang tua harus berani berkata, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Dalam kekudusan berarti berpacaran jangan di dalam kegelapan. Katanya di tempat gelap setannya banyak. Dalam kekudusan berarti juga jangan berkata yang tidak sopan. Karena hidup Kristen akan diukur dari ucapan kita. Ucapan kita. Saya duduk di kapal bersama dengan seorang yang akan memasang alat kesehatan di pulau yang sama di Siberut. Ketika turun dia langsung nebak saya, Bapak pendeta ya. Aduh saya kaget. Samsul, orang Cawang, orang Betawi, Muslim. Tapi obrolan kita, bahkan saya buka kotak lemper saya, kotak kroket saya, kemudian saya sharing sama dia, saya kongko banyak, dia menyimpulkan. Bapak pendeta ya. Tidak ada nama Yesus saya sebut. Tidak ada undangan untuk diterima Yesus. Tapi percakapan kita memberikan identitas. Saya bilang saya orang biasa, Samsu jangan berlebihan. Enggak Pak. Saya ngelihat Bapak sesuatu yang berbeda. Saya bilang udah. Kita mesti turun. Dilala kata orang Jawa, saya nginep di sini, dia juga nginep di situ. Ketemu lagi. Pak, sekarang mesti ngaku spanduk Bapak di pulau ini ada di situ flyernya. Dan Bapak mau khotbah besok. Bapak pendeta. Iya, Su.
Maaf ya Pak, kalau saya ngomong salah sama Bapak nggak apa-apa. Perkataan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai yang ingin membawa kita memasuki masa depan yang penuh harapan. Apapun kata orang tentang tahun 2022, tapi kata firman Tuhan, semua baik. Semua baik. Semua baik. Mari belajar untuk hidup haus akan firman-Nya. Rela melepaskan tabiat lama dan mau mengenakan yang baru. Tentu kita tidak mampu sendiri, kita perlu pertolongan Tuhan. Tuhan tidak minta apa yang tidak kita punya. Dia tahu keterbatasan kita. Dia hanya minta waktu. Dan pagi ini engkau sudah memberikan itu. Tuhan menyapa, bahkan mungkin sebagian disentil. Namun Tuhan tidak ingin mematahkan kita. Namun jujur dia ingin sekali membangun hidup kita. Jangan nengok ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Tuhan yang siap untuk menolong saudara. Dia akan memulihkan rumah tanggamu. Dia akan menyembuhkan sakitmu. Dan Tuhan sanggup memulihkan usaha bisnis pekerjaanmu. Tutup matamu rapat-rapat. Bagi saudara yang mau didoakan, engkau bisa mengangkat tangan yang kanan. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang haus akan lawatan Tuhan, yang haus akan penyertaan pertolongan Tuhan. Bapak, engkau melihat setiap tangan kami yang diangkat pada saat pagi ini. Ini keputusan kami, membiarkan Tuhan turut campur tangan, membiarkan Tuhan melawat kami, mengambil alih ketidaksanggupan kami. Engkau melihat tangan-tangan ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah tanganmu yang penuh kasih dan kuasa menjamah kami hari ini. Menjamah pikiran dan hati kami. Untuk melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan sanggup, Tuhan setia. Dan janjimu iya dan amin. Di dalam nama Yesus, bagi tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan urapi kami. Di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan sembuhkan kami yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Kuasa kasih-Mu mendamaikan hubungan kami dengan orang lain dalam nama Yesus. Ada pengampunan, ada pemaafan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi tangan-tangan yang bekerja, yang masih produktif, yang mengelola usaha, Tuhan Kau melihat tangan-tangan ini, berkati Tuhan. Jadikan kami berguna. Jadikan hidup kami sebagai berkat buat banyak orang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.